Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Rizkiana, NPM 2001070014. Baiklah, di dalam video ini saya akan membahas materi mengenai potensi sumber daya alam Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. A. Pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. 1. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan bagian dari lingkungan fisik yang memiliki banyak manfaat. Ketersediaan sumber daya alam berhubungan dengan kemajuan suatu negara. Segala potensi benda mati dan benda hidup yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Selain itu, sumber daya alam juga berarti seluruh unsur lingkungan hidup yang membentuk kesatuan ekosistem, meliputi sumber daya hayati dan non-hayati. Hal ini dikemukakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Sumber daya alam memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai yang dimiliki dari setiap sumber daya akan menentukan tingkat pentingnya keberadaan sumber daya tersebut. Sumber daya alam memiliki 4 nilai, yaitu yang pertama, nilai hukum sumber daya alam. Yang kedua, nilai etika sumber daya alam. Yang ketiga, nilai ekonomi sumber daya alam. Dan yang keempat, nilai estetika sumber daya alam. 2. Klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Klasifikasi tersebut berdasarkan jenis, sifat, dan potensinya. A. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu non-hayati abiotik dan hayati biotik. Uraian sumber daya alam tersebut sebagai berikut ini. 1. Sumber daya alam non-hayati abiotik. Sumber daya alam fisik yang berbentuk benda mati di lingkungan kita disebut sumber daya alam abiotik. Contoh sumber daya ini meliputi mineral, batuan, udara, air, dan tanah. Jenis sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbarui. Contohnya, air dan udara, dan tidak dapat diperbarui. Contohnya, mineral. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam abiotik ini sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak. 2. Sumber daya alam hayati biotik. Sumber daya alam ini berupa makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan. Contoh, tanaman pertanian, hewan liar, pakan ternak, hutan, dan hewan peliharaan. Sumber daya alam ini sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Sumber daya alam hayati dapat terus meregenerasi dan memproduksi selama kondisi lingkungan tetap baik dan menguntungkan. Ini yang menyebabkan sumber daya hayati biotik termasuk pada renewable resource. B. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Jenis sumber daya alam ini terdiri dari dua bagian, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui renewable resources dan tidak dapat diperbarui unrenewable resources. Uraian sumber daya alam tersebut sebagai berikut. 1. Sumber daya alam dapat diperbarui atau renewable resources. Jenis sumber daya alam ini memiliki kemampuan untuk regenerasi atau pemulihan. Sumber daya alam yang ketika persediaannya habis, maka dengan periode waktu yang singkat dapat diproduksi kembali melalui proses mekanisme kimia maupun fisik disebut sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam ini dibagi menjadi abiotik, contohnya air, energi matahari, dan angin. Dan biotik, contohnya hewan dan tumbuhan. Dalam keadaan normal, renewable resources tidak pernah habis. Sumber daya alam abiotik juga disebut dengan sumber daya yang tidak habis dipakai, atau disebut inexhaustible resources. Berikut ini gambar dari sinar matahari dan tumbuhan yang merupakan sumber daya alam dapat diperbarui. 2. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui atau unrenewable resources. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui, tak terbarukan adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dikonsumsi atau dipakai selama kurun waktu tertentu. Sumber daya alam ini tersedia dalam jumlah yang terbatas. Unrenewable resources tidak dapat diproduksi ulang dengan mudah. Contoh, bahan bakar fosil, batu bara, gas alam, minyak bumi, mineral, logam dan non-logam, dan bahan bakar nuklir, uranium. Namun, unrenewable resources dapat didaur ulang, berarti dapat digunakan berulang kali. Contoh, logam, seng, aluminium, dan timbal. Mineral non-logam, contohnya berlian, dan bahan berasal dari bahan bakar fosil, plastik. Berikut ini gambar dari batu bara
yang merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Selanjutnya C. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. Jenis sumber daya alam ini terdiri dari 3 bagian, yaitu sumber daya alam materi, energi, dan ruang. Masing-masing jenis tersebut diuraikan di bawah ini. 1. Sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan bentuk fisiknya, seperti kayu, emas, besi, dan batu. Yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber daya yang dimanfaatkan energinya seperti energi pasang surut, sinar matahari, gas bumi, dan minyak bumi. Yang ketiga, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ini adalah sumber daya yang berbentuk ruang. Sumber daya alam ini digunakan untuk tempat tinggal dan beraktivitas manusia. Contohnya yaitu lahan atau tanah. Berikut ini gambar tanah dan lanskap yang merupakan contoh sumber daya alam ruang. B. Potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia. 1. Sumber daya alam Indonesia. A. Kehutanan. Hamparan lahan yang luas dalam satu kesatuan ekosistem yang berisi sumber daya hayati disebut hutan. Pepohonan dengan alam lingkungan lainnya, di mana satu sama lain tidak bisa dipisahkan, merupakan bagian utama kawasan hutan. Jenis hutan yang ada di Indonesia yaitu 1. Hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan musim atau monsun. Yang ketiga, hutan hujan pegunungan. Yang keempat, hutan sabana. Yang kelima, hutan rawa. Yang keenam, hutan mangrove atau pantai atau pasang surut atau payau atau bakau. Yang ketujuh, hutan gambut. Dan yang kedelapan, hutan lumut. Berikut ini gambar dari infografis potensi kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, B. Kelautan. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tahan di bawahnya, kolam air, dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Potensi sumber daya alam kelautan yang terdapat di Indonesia yaitu 1. Potensi hutan mangrove. Kedua, potensi perikanan. Ketiga, potensi lamun. Dan yang keempat, terumbu karang. Berikut ini contoh dari terumbu karang Raja Ampat. C. Pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dalam mendatangkan devisa dan menciptakan lapangan kerja. Pariwisata adalah segala aktivitas wisata yang didukung dengan sarana prasarana untuk kepentingan hiburan atau kepentingan pribadi lainnya. Kegiatan perjalanan pariwisata bertujuan untuk pengembangan diri, perluasan pengetahuan, rekreasi, dan proses belajar dalam jangka waktu tertentu mengenai destinasi wisata yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu disebut wisata. Potensi pariwisata Indonesia yaitu yang pertama, wisata alam, yang kedua, wisata budaya, dan yang ketiga, wisata buatan. D. Tambang. Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, yang terletak di permukaan, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Berdasarkan wujudnya, barang tambang dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Barang tambang berwujud padat seperti batu bara, nikel, biji besi, dan bauksit. Minyak bumi merupakan barang tambang berwujud cair, dan gas bumi merupakan contoh dari barang tambang berwujud gas. Berikut ini gambar Indonesia sebagai salah satu negara kawasan Ring of Fire. Di sini terdapat gambar bahan galian nikel, gambar bahan galian biji besi, dan gambar bahan galian bauksit. 2. Sebaran sumber daya alam Indonesia. A. Kehutanan. Hutan di Indonesia memiliki banyak jenis. Berdasarkan jenisnya, hutan tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama, hutan hujan tropis tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan musim atau monsun tersebar pada Indonesia bagian tengah, yaitu Jawa dan Nusantara. Ketiga, hutan hujan pegunungan tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang keempat, hutan sabana tersebar di Sumba, Flores, dan Timur. Yang kelima, hutan rawa tersebar di sepanjang pantai timur Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Yang keenam, hutan mangrove tersebar di wilayah pantai Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Yang ketujuh, hutan gambut tersebar di Kalimantan Barat, Papua, Riau atau Sumatera, dan Kalimantan Tengah. Kedelapan, hutan lumut tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. B. Kelautan.
Sebaran sumber daya kelautan di Indonesia didasarkan pada ekoregion. Berikut ini 18 ekoregion sebaran potensi kelautan Indonesia. 1. Sebelah barat Sumatera terdapat ekoregion Samudra Hindia. Kedua, sebelah selatan Jawa terdapat ekoregion Samudra Hindia, sebelah selatan Jawa. Ketiga, ekoregion Selat Malaka. Yang keempat, ekoregion Laut Natuna. Yang kelima, ekoregion Selat Kalimantan. Yang keenam, ekoregion Laut Jawa. Yang ketujuh, ekoregion Laut Sulawesi. Yang kedelapan, ekoregion Selat Makassar. Yang kesembilan, ekoregion Perairan Bali dan Nusa Tenggara. Yang kesepuluh, ekoregion Teluk Tomini terletak di antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. 11. Ekoregion Laut Halmahera. 12. Ekoregion Laut Banda. 13. Ekoregion Laut Banda di sebelah timur Sulawesi. 14. Ekoregion Laut Banda di sebelah selatan Sulawesi dan Teluk Bone. 15. Ekoregion Laut Seram dan Teluk Bintuni. 16. Ekoregion Samudra Pasifik di utara Papua. 17. Ekoregion Teluk Cendrawasih. Dan yang ke-18, ekoregion Laut Arafura. C. Pariwisata. 1. Sumatera. Di daerah ini terdapat pariwisata Taman Nasional Gunung Leuser, Danau Laut Tawar, Rantau Prapat, Danau Toba, Berastagi, Danau Meninjau, Danau Singkarak, Benteng Fort de Koch, Lembah Anai, Danau Ranau, Suaka Alam Waikambas, dan Benteng Marberau. 2. Jawa. Beberapa pariwisata yang ada di Jawa ialah Gunung Tangkuban Perahu, Maribaya, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Museum Geologi, Taman Mini Indonesia Indah, Ancol, Museum Satria Mandala, Museum Gajah, Monumen Nasional, Kebun Binatang Ragunan, Planetarium, Dataran Tinggi Dieng, Batu Raden, Gua Jati Jajar, Candi Borobudur, Prambanan, Keraton Jogja, Kota Gede, Pantai Parangtritis, Kaliurang, Makam Imogiri, Gunung Bromo, Tautengger, Taman Nasional Baluran, dan Pemandian Tretes. Ketiga, Bali. Beberapa pariwisata yang ada di Bali ialah Pantai Kuta, Legian, Tanah Lot, Danau Batur, Kelungkung, Pura Besaki, daerah Trunyan, dan berbagai macam kesenian. 4. Kalimantan. Di wilayah ini terdapat pariwisata seperti Pantai Pasir Panjang, Danau Riam Kanan, Museum Lambung Mangkurat, Istana Kesultanan Sambas, Taman Nasional Tanjung Puting, dan masyarakat Dayak. 5. Nusa Tenggara memiliki beberapa tempat pariwisata, yakni Gunung Tambora, Taman Laut Gili Air, Taman Nasional Komodo, dan Danau Kelimutu. 6. Sulawesi. Beberapa pariwisata di daerah ini ialah Taman Laut Bunaken, Danau Tondano, Taman Toraja, Suaka Marga Satwa Anua dan Burung Maleo, Masjid Tua Palopo, Taman Wisata Renboken, dan Pantai Losari. 7. Papua memiliki beberapa tempat wisata seperti Danau Sentani, gugusan Pulau Raja Ampat, Pantai Koren, dan hutan. D. Tambang. Indonesia memiliki potensi sumber daya tambang. Sumber daya tambang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 1. Minyak bumi dan gas bumi. Sebaran minyak bumi dan gas bumi terdapat di beberapa wilayah seperti Sumatera, Lok Saumawe, Riau, Sumatera Selatan, Jawa, Jati, Majalengka, Wonokromo, Cepu, Cilacap, Kalimantan, Tarakan, Balikpapan, Kalimantan Selatan, Maluku, Seram dan Tenggara, Papua, Klamono, Sorong, dan Babo. 2. Batu bara. Batu bara tersebar di Kalimantan dan Sumatera. 3. Nikel merupakan suatu logam yang berkilap dengan ciri berwarna putih keperak-perakan. 4. Biji besi. Biji besi bisa ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Fairbank, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Yang kelima, bauksit. Cadangan dan potensi endapan bauksit dapat ditemukan di Pulau Kalimantan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Pulau Bintan, Kepulauan Riau. 3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan permasalahannya. A. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam memiliki tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan alam.
Sumber daya alam memiliki tugas ganda, yaitu sebagai penopang sistem ekonomi dan modal pertumbuhan serta perkembangan ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia yaitu terdapat 1. Kehutanan berkelanjutan, 2. Pertanian berkelanjutan, 3. Pertambangan berkelanjutan, 4. Industri berkelanjutan, 5. Kelautan berkelanjutan, dan 6. Pariwisata berkelanjutan. Berikut ini gambar dari pemanfaatan hutan berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan. Pertambangan berkelanjutan. Dan pariwisata berkelanjutan. B. Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam. 1. Demografi. Demografi merupakan ilmu yang mempelajari dinamika perubahan kependudukan yang meliputi struktur, ukuran, dan distribusi penduduk. Bertambahnya penduduk menjadikan kebutuhan terhadap sandang, pangan, dan papan meningkat. Pada proses pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan. 2. Penggunaan air. Masih banyak pihak yang kurang tepat dalam penggunaan air. Salah satunya eksploitasi berlebihan dalam penggunaan air di kota-kota besar. Selain itu, penggunaan air yang berlebihan di daerah pesisir juga dapat mengakibatkan intrusi air laut. Penggunaan air yang berlebihan secara terus-menerus dapat merusak siklus air, sehingga dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada di dunia. Ketiga, keterbatasan peran masyarakat dan dunia usaha. Banyak wilayah di Indonesia yang belum mendapat pemaksimalan pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah. Hal ini menjadikan warga bergerak secara mandiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Peran pemerintah seharusnya dapat lebih maksimal dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dikarenakan suatu lembaga sejenis pemerintah pasti memiliki kekuasaan dalam mengelola data serta informasi terkait sumber daya alam yang dimiliki. Baik, materi telah disampaikan semua. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.